Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah saudaraku. Selamat Paskah. Selamat hari Minggu juga. Selamat hari Minggu. Sehat semua? Dengan perayaan Paskah ini kita harus semakin bersemangat dan semakin kuat menghadapi segala pergumulan hidup ini, terutama masa pandemi COVID ini. Dan puji Tuhan, ibadah online kali ini dapat kita lakukan dari HKBP Jati Murni. Kiranya dari gereja ini meluap firman Tuhan untuk diberitakan ke seluruh dunia ini. Saudaraku, Tuhan akan menyapa kita di Minggu Quasi-Modogeniti ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 hingga ayat 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada ruas HKBP yang mengatakan begini: untunglah pandemi COVID-19 ini terjadi. Wah, kok bisa begitu ya? Kenapa? Dia jawab, ya, huria kita menjadi aman tentram. Bukan seperti tahun-tahun sebelumnya, selalu terdengar ada huria yang bermasalah, yang ribut-ribut, yang disebar di media sosial, bahkan sampai ke ranah hukum. Tetapi sekarang setelah pandemi ini, semuanya aman, tentram. Saudaraku, selalu ada saja hal baik dalam keadaan sulit, bukan? Tetapi pertanyaannya, mengapa rupanya begitu? Rupanya bagaimanakah seharusnya tata pergaulan dalam jemaat Tuhan? Itulah yang akan diterangkan oleh Nats hari ini bagi kita. Mungkin sudah sering kita dengar, tetapi ada baiknya kita ulang-ulang agar kita bisa bercermin, berintrospeksi diri, sehingga persekutuan jemaat kita di huria masing-masing semakin lama semakin baik. Saudaraku, setelah Roh Kudus tercurah di hari Pentakosta, itulah awal berdirinya gereja, yaitu kumpulan atau persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sejak itu terbentuklah sebuah bentuk persekutuan yang baru. Dan di dalam persekutuan yang baru itulah terbentuk budaya tata pergaulan yang baru. Itulah bentuk persekutuan yang harus kita teladani terus-menerus. Manakah itu? Mari kita coba pelajari. Yang pertama, mereka melakukan tugas koinonia yang benar. Kita baca di ayat 32a dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Sehati dan sejiwa. Itulah cara bersekutu yang perlu di dalam jemaat, yaitu kesatuan, kesehatian, kesatuan pikiran. Karena Yesus sendiri berdoa khusus untuk itu di Yohanes 17 ayat 21. Di sana Yesus berdoa kepada Allah Bapa agar gerejanya tetap bersatu
Dan menurut doa Tuhan Yesus itu, salah satu kunci keberhasilan penginjilan adalah bila semua umat Allah tetap bersatu. Dan itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula itu. Karena kesatu hatian mereka, maka banyak orang yang mau ikut menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Seperti dikatakan di ayat 33b, ya. Tetapi maaf, ini hanya ada di bahasa Bataknya. Dikatakan di sana, tung lomo situtudo rohani halak mida sudi nasida. Tetapi yang paling jelasnya dapat kita baca di Kisah Rasul 2 ayat 47b, di sana dikatakan, dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Dan melalui kesatuan dan kesehatijiwaan itulah mereka dan kita sekarang bisa menjadi kuat menghadapi semua ancaman yang datang dari luar kita. Karena itulah setelah tidak lama kemudian gereja mula-mula itu mengalami penindasan dari pemerintah dan dari orang-orang Yahudi. Tetapi apa yang terjadi? Mereka bukan hanya mampu bertahan, tetapi justru mereka semakin berkembang, semakin ditindas, semakin merambat. Mengapa? Karena mereka bersatu padu. Seperti dikatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kesatuan jemaat Hasadaun Nihuria bukanlah dipersatukan oleh marga, oleh suku, oleh daerah, oleh hobi, oleh profesi atau yang lain. Tetapi kesatuan hati sehingga mereka punya satu tujuan yang diikat oleh kasih Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi mereka dan mengasihi kita. Kesatuan kita di dalam jemaat adalah karena kita sudah bersaudara sebagai murid Tuhan Yesus. Kesatuan dalam jemaat adalah kesatuan sebagai tubuh Kristus yang dapat kita baca di 1 Korintus 12. Yang saling berbeda satu dengan yang lain, tetapi tetap satu. Saling membutuhkan dan saling melengkapi, saling memberi. Ut omnes unum sint. Itulah yang membuat mereka dan kita menjadi seperasaan, sepenanggungan. Setiap anggotanya membuang egoismenya masing-masing dan memberi diri untuk orang lain. Karena itulah saudaraku, mereka mau menjual hartanya dan menyerahkannya kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mereka mau mengabaikan kepentingan dirinya sendiri demi kepentingan orang lain. Segala milikku adalah milikmu. Itulah prinsip dari orang-orang yang sehati. Bukan sebaliknya dengan mengatakan segala milikmu adalah milikku. Bukan, sama sekali bukan. Tetapi segala milikku adalah milikmu. Itulah prinsip orang yang sehati. Itulah persekutuan yang diikat oleh kasih Yesus yang menumbuhkan sifat kerelaan dalam saling menolong. Sehingga semuanya mau saling berbagi dari segala kepunyaan mereka dengan suka rela. Dan mereka mau saling memperhatikan satu sama lain. Mereka mau saling mendahulukan kepentingan orang lain. Cara hidup seperti itulah yang membuat mereka tidak ada yang berkekurangan satu orang pun. Dan pasti itulah persekutuan yang membahagiakan. Saudaraku, itulah koinonia yang sejati. Persekutuan persaudaraan karena dan di dalam Tuhan Yesus. Walaupun berbeda-beda latar belakang, berbeda strata sosial, berbeda pendidikan, profesi dan pikiran, tetapi bila sehati dan sepikir,
saling membuang egoisme, tetapi mau memberi diri untuk orang lain, saling menerima, saling membutuhkan, saling melengkapi. Itulah koinonia yang benar itu. Epistel kita tadi mengatakan menjadi bersahabat. Kita menjadi sahabat satu sama lain karena Kristus yang telah membuat kita, menjadikan kita sebagai sahabatnya. Sekali lagi, itulah koinonia sejati. Saudaraku, kita harus menyadari betul satu hal, bahwa persekutuan kita di gereja kita masing-masing adalah gambaran dari persekutuan kita di sorga kelak. Persekutuan mana yang harus dilihat untuk diteladani oleh dunia sekitar kita. Dan persekutuan seperti itulah yang membahagiakan. Itu bisa kita baca di Mazmur 133 itu. Dan itu pasti membuat kita disukai oleh semua orang, dan semua orang akan ikut tertarik dengan kita mengikuti Tuhan Yesus. Sekarang saudaraku, mari kita jujur bertanya kepada diri kita masing-masing. Sebagai ruas Nihuria, bagaimanakah persekutuanku? Bagaimanakah persekutuan kami di Huria kami saat ini? Sudahkah persekutuan kita bisa menggambarkan persekutuan di sorga itu? Manang nasa balik ngadosongon nidok ina tua-tua, patapak-tapak kudul asing-asing padohan, duduk bersama tetapi hatinya berserakan kemana-mana begitu. Mari kita tanya diri kita masing-masing, saudaraku, sudahkah persekutuan kita mendatangkan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus? Ataukah sebaliknya menjadi iklan yang menjelekkan nama Tuhan Yesus? Sudahkah persekutuan kita menjadi kesukaan orang lain? Atau sebaliknya menjadi dihindari oleh orang lain? Mari saudaraku, jangan melihat diri orang lain, tetapi mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Dan dari sana mari kita bertekad membangun diri kita masing-masing menjadi koinonia yang sejati di huria kita masing-masing. Itu teladan yang pertama bagi kita. Yang kedua, sekarang jemaat mula-mula itu melakukan tugas marturia, memberitakan Injil Kristus. Di ayat 33 dikatakan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudaraku, walaupun daya tarik persekutuan mereka itu sudah sangat kuat, tetapi tidak cukup hanya dengan itu untuk menarik orang kepada Tuhan Yesus, tidak cukup. Tetapi kita harus pergi memberitakannya. Dari sana kita lihat, saudaraku, berkoinonia bukanlah untuk kumpul-kumpul saja. Berkoinonia bukanlah untuk mengurus diri sendiri, bukan. Tetapi berkoinonia itu adalah untuk bersekutu, untuk menyatukan hati kita, menyatukan visi kita, menyatukan tenaga, menyatukan segala potensi yang ada di dalam huria untuk digunakan untuk satu tujuan, untuk satu tugas utama, yaitu memberitakan Injil Kristus. Itulah tugas utama gereja. Memberitakan keselamatan yang sudah tersedia di dalam Tuhan Yesus melalui kebangkitannya itu. Supaya semua orang mendengarnya, supaya semua orang menerimanya, sehingga mereka turut diselamatkan menjadi pewaris hidup yang kekal itu. Dan untuk itu Roh Kudus dicurahkan untuk memberi keberanian dan memberi kekuatan dan memberi kuasa bagi murid-murid dan bagi kita. Karena itulah begitu cepatnya Injil tersebar dan begitu cepatnya bertambah jumlah orang percaya pada saat mula-mula itu. Lalu sekarang saudaraku, mari kita coba objektif menjawab di hati kita masing-masing.
Apakah yang sudah kita lakukan dalam usaha pekabaran Injil? Baik itu sebagai institusi gereja, baik itu secara pribadi kita masing-masing sebagai ruas Nihuria. Mudah-mudahan saya salah. Mungkin kita bisa merasa malu di hadapan Tuhan karena tidak melakukan apa-apa. Padahal dalam hal membangun gereja, dalam hal berwisata rohani, dalam hal berpesta, memang huria kita mungkin patut mendapat pujian. Tetapi kita harus terus berdoa, saudaraku, mudah-mudahan melalui semua program yang dicanangkan kantor pusat kita di tahun pemberdayaan 2021 ini, semua ruas Nihuria, terutama HKBP, mau diberdayakan, mau diperlengkapi, mau dikuatkan, sehingga punya keterampilan, mau berkomitmen, dan mau secara sukarela untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Hendaknya semua gereja memperlengkapi, memberdayakan semua ruas dan para hadunya untuk itu. Mengapa? Karena ladang sudah sangat-sangat menguning, tetapi pekerja masih sangat sedikit. Itu yang kedua. Tetapi dan yang ketiga yang perlu kita teladani adalah mereka melakukan tugas diakonia. Tadi sudah panjang saya terangkan tentang koinonia mereka. Persekutuan yang sehati sejiwa itulah yang mendorong mereka untuk saling memperhatikan. Karena ketika itu di antara mereka banyak orang yang menjadi miskin. Banyak orang yang miskin mungkin karena mereka sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, sehingga mereka dipecat, diberhentikan dari pekerjaannya, atau mereka diusir dari keluarganya, bahkan diusir dari rumah masing-masing, sehingga banyak orang yang menjadi serba berkekurangan. Tetapi jemaat mula-mula itu sangat sensitif melihat keadaan itu. Karena itulah mereka mau menjual miliknya. Salah satunya adalah si Barnabas itu. Dan mereka menyerahkan hasil penjualannya itu kepada para rasul-rasul untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka tidak pernah merasa bahwa milik mereka itu adalah untuk kepentingan, untuk kesenangan diri mereka sendiri. Bukan. Tetapi mereka merasa bahwa miliknya itu adalah milik Tuhan. Karena itu harus dinikmati oleh banyak orang. Di dalam hidup mereka, di dalam diri mereka ada kerinduan yang sangat besar untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Itulah yang mendorong mereka dengan sukarela menjual segala sesuatu miliknya untuk diberikan kepada orang lain. Sehingga di antara mereka tidak ada yang berkekurangan. Dan itulah hukum Tuhan yang bisa kita baca di kitab Ulangan pasal 15. Kepada Israel dikatakan bahwa tidak boleh ada orang miskin di antara umat Tuhan. Karena setiap orang umat Tuhan harus atau wajib menolong sesamanya umat Tuhan. Pertanyaannya, mengapa mereka dan mengapa kita harus melakukan seperti itu? Yaitu karena Yesus telah terlebih dahulu melakukan hal seperti itu bagi kita. Yesus menganggap orang lain itu, yaitu kita orang berdosa ini, lebih penting dari kemuliaannya sendiri, sehingga dia mau meninggalkan sorga itu menjadi manusia yang begitu lemah dan yang begitu miskin. Karena Yesus menganggap orang lain, orang berdosa, orang yang akan dihukum itu lebih penting daripada nyawanya sendiri, sehingga dia rela mati di kayu salib untuk menebus mereka itu. Saudaraku, mereka dan kita mau melakukan itu bila kita mengakui bahwa semua milik kita adalah pemberian dan titipan Allah saja.
Sehingga kita mau menjadi alat di tangan Tuhan untuk membagi-bagikan kepada orang yang berkekurangan. Itulah yang mendorong kita untuk peduli, untuk rela membantu sesama kita, karena kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus. Sehingga kita harus mau juga menjadi saluran kasih Yesus bagi orang-orang lain. Bila cara hidup seperti ini kita lakukan secara sukarela, maka tidak akan ada lagi orang miskin, tidak ada lagi ruas kita yang menjadi peminta-minta. Saudaraku yang sudah diberkati Tuhan, sangatlah terpuji dan sangat membanggakan ketika banyak orang, terutama ruas Nihuria kita yang mengalami kesulitan ekonomi di awal musim COVID-19 ini di tahun yang lalu. Semua Huria bangkit seperti berlomba-lomba untuk membantu mereka. Semuanya ruas Nihuria mau memberi dari yang dia miliki untuk membantu sesamanya, tidak terkecuali bukan hanya orang Kristen tetapi orang-orang di sekitarnya. Hendaknya saudaraku, walau tanpa pandemi, kerelaan seperti ini hendaknya menjadi budaya kita. Hendaknya menjadi budaya setiap Huria untuk membantu para ruas atau orang di sekitarnya yang bermodal, dengan memberikan modal bagi ekonomi lemah, atau membuka pelatihan atau lapangan kerja bagi para pengangguran, atau memberikan beasiswa bagi anak-anak yang berkesulitan ekonomi dan lain-lain. Sehingga tidak ada yang berkekurangan di antara kita. Lalu yang terakhir saudaraku, apa hasil dari budaya hidup seperti jemaat mula-mula ini? Tadi sudah saya katakan, pertama mereka disukai semua orang. Saudaraku ingatlah, bila kita membudayakan cara hidup, cara bersekutu dari gereja mula-mula ini di zaman kita sekarang ini, maka tidak akan ada lagi penutupan gereja. Tidak akan ada lagi pelarangan kebaktian di rumah-rumah. Justru akan menjadi sebaliknya. Justru mereka akan mendorong kita melakukan ibadah kita. Karena apa? Karena mereka sudah menikmati berkat kehadiran kita di antara mereka. Mereka sudah menjadi sahabat dan kita sudah menjadi sahabat bagi mereka. Hasilnya apa saudaraku? Kita akan memberitakan Injil dan penginjilan akan menjadi berhasil. Tetapi yang kedua, manfaat yang kedua adalah bagi diri kita sendiri. Mari kita baca itu di Mazmur 133 itu. Tuhan mengatakan bahwa kepada persekutuan yang rukun dan penuh kedamaian itulah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. Maka gereja Huria, siapa ruas Huria yang ingin diberkati oleh Tuhan, hiduplah rukun dan damai. Dan tentu persekutuan seperti ini akan membuat kita semakin bahagia, semakin bersukacita. Tidak ada lagi yang kekurangan. Dan tidak ada lagi seperti yang dikatakan penanya yang pertama tadi. Tidak ada lagi di berita media sosial tentang gereja kita yang mengalami pergumulan-pergumulan itu. Karena itu saudaraku, biarlah setiap kita, baik ruas maupun parhalado, kita masing-masing mau membangun diri kita sendiri untuk menciptakan persekutuan seperti gereja mula-mula itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah dengan firman-Mu hari ini kami mau membangun diri kami masing-masing seperti persekutuan gereja mula-mula itu. Sehingga persekutuan kami menjadi sangat indah, kuat, dan usaha penginjilan bisa berkembang. Dan diakoni kami semakin mengasihi. Ya Tuhan, bantulah Huriamu yang mengalami pergumulan dalam persekutuannya. Tanamkanlah roh kasih, roh saling memperhatikan, roh saling melayani di hati kami masing-masing.
Ya Tuhan, Gembala Agung kami, berkatilah kami satu persatu dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam bisnis kami, dalam studi kami, dan dalam semua aktivitas kami. Berkatilah keluarga kami agar tetap harmonis. Berilah kesembuhan bagi yang sakit, terutama yang terpapar COVID-19. Hiburkanlah mereka yang bersedih. Bantulah mereka yang berbeban berat. Teguhkanlah hati mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan berat. Ya Tuhan, berikanlah jodoh yang sepadan buat anak-anak kami. Dan berilah juga pekerjaan bagi saudara kami yang belum memiliki pekerjaan. Berkatilah pemerintah kami untuk tetap takut akan Tuhan, sehingga mereka mengharamkan korupsi, tetapi mereka bertindak adil, jujur, berkomitmen mensejahterakan bangsa ini. Berkatilah seluruh usaha yang mereka lakukan, agar penularan virus ini segera bisa dihentikan, dan agar bangsa ini semakin sejahtera. Ya Tuhan Raja Gereja, berkatilah seluruh gerejamu. Berilah keberhasilan atas semua pelayanan para hamba-Mu, sehingga iman jemaat-Mu terus bertumbuh dewasa dan berbuah, menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang bagi sekitar kami. Terutama dalam usaha penginjilan. Ya Tuhan, bukakanlah pintu bagi Injil-Mu yang diberitakan para misionaris, agar semakin banyak orang yang diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.